warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emil Fakri dengan NIM 2124350 dari kelas PAI 4I dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bu Ade Febrianti. Saya akan menjelaskan materi tentang filosofis hakikat media dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu media sebagai wasilah atau perantara. Dalam pandangan Islam, media adalah wasilah atau sarana untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk insan yang berakhlak. Ini sejalan dengan konsep dalam tarbiyah yang menekankan proses pembinaan secara menyeluruh, bukan sekadar transfer informasi. Artinya, media tidak bersifat netral sepenuhnya. Ia harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, media sebagai alat penyampai kebenaran. Secara filosofis, media dalam pendidikan Islam berfungsi menyampaikan kebenaran, bukan sekadar informasi. Maka isi dan penyampaiannya harus mengandung nilai kebenaran, tidak menyesatkan, dan mendorong pemahaman yang benar. Ini berkaitan dengan konsep ilmu dalam Islam, di mana ilmu tidak hanya bersifat rasional tetapi juga bersumber dari wahyu. Yang ketiga, media sebagai sarana pengembangan potensi manusia. Manusia dalam Islam dipandang memiliki fitrah, yaitu potensi bawaan menuju kebaikan. Media pendidikan berfungsi mengaktifkan potensi tersebut, membantu peserta didik memahami diri dan Tuhannya, serta mengembangkan akal, hati, dan perilaku. Dan yang keempat, media bukan tujuan, tetapi alat. Secanggih apapun media, dalam pendidikan Islam dia tetap alat, bukan tujuan, dan berfokusnya terhadap pembentukan akhlak, penguatan iman, serta pengembangan ilmu. Jika media justru mengalihkan dari tujuan ini, maka secara filosofis ia dianggap tidak sesuai. Dan yang kelima, media harus beretika dan bernilai. Dalam pendidikan Islam, penggunaan media harus mempertimbangkan nilai moral, etika komunikasi, serta dampak terhadap jiwa dan perilaku peserta didik. Dan yang keenam, integrasi antara wahyu dan akal. Media dalam pendidikan Islam idealnya menjadi jembatan antara wahyu serta akal manusia, sehingga proses belajar tidak hanya rasional tetapi juga spiritual. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.